Shalom, welcome once again. Shalom, selamat datang kembali. And we are excited to get into our lesson in the attributes of God, lesson 8. Dan kita senang sekali untuk berjumpa dengan saudara untuk kita melanjutkan pengajaran yang ke-8 mengenai atribut Allah. And I pray that you are excited, you're ready with your Bibles in your notebooks. Dan saya harap saudara juga sudah siapkan Alkitab saudara maupun untuk catatan saudara di mana saudara bisa mencatat poin-poin penting. So let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we thank you once again for thy goodness, your mercy, your grace. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. We pray wisdom and your favor to come upon your people, that give them understanding as they listen to the word. Dan kami berdoa untuk hikmat, perkenanan dan pengertian bagi umat-Mu selagi mereka juga mendengarkan firman-Mu. So Father God, I pray also you anoint your servants. Dan Bapa, kami juga berdoa biar Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu. As they speak, oh Father, let it only be the words that proceed out of your mouth only, O God. Sehingga biar apapun yang keluar daripada mulut bibir hamba-Mu semuanya diurapi dan berasal daripada Engkau saja. So we thank you, Father God, that every word that we speak is only of you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Dan kami mengucap syukur biarlah setiap apa yang kami ucapkan semuanya berasal daripada Engkau. So, what a wonderful day and exciting day today is. We're getting into the attributes of God, lesson number 8. Dan hari yang luar biasa pada hari ini kita masuk ke dalam pengajaran yang ke-8 dari atribut Allah. And so this morning we're going to talk about the goodness of God. Dan pada pagi hari ini kita mau berbicara mengenai kebaikan Tuhan. The goodness of God defined as, jadi kebaikan Allah didefinisikan atau diartikan sebagai, the goodness of God is defined as it refers to the perfection of His nature. Jadi kebaikan Allah itu mengacu pada kesempurnaan sifat atau natur Allah. So the Bible tells us, why do we boast in evil, Almighty man? The goodness of God endured continually. Kita mengatakan, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari, atau juga terjemahan lainnya berkata bahwa terhadap kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. So the goodness of God endures continually. Jadi sekali lagi kebaikan Allah itu tidak berkesudahan. Hallelujah. So according to 1 John chapter 1 and verse 5. Dan kita akan lihat sekarang di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 5. Bible tells us this is the message which we heard from Him and declare to you, that God is light and in Him is no darkness at all. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. So God is light and in Him there is no darkness at all. Jadi Allah adalah terang dan di dalam Allah tidak ada kegelapan sama sekali. So there is such an absolute perfection in God's nature. Dan hal ini menandakan suatu kesempurnaan yang mutlak dari natur atau sifat ilahi Allah. And being that nothing is lacking or defective in it. Dan tidak ada suatu hal yang kurang dari kesempurnaan Allah. And nothing can be added to His nature. Dan tidak ada yang bisa menambahkan sesuatu kepada kesempurnaan ilahinya. You know, sometimes for human beings, we add to make it better. But for God, nothing can be added to make it better. Jadi seringkali sebagai manusia kita seringkali berbuat sesuatu untuk menjadikan hal-hal itu lebih baik lagi. Tapi tidak demikian dengan Allah, bahwa Allah itu sudah sempurna sejak awalnya. So God is originally good and good of Himself. Jadi Allah itu semenjak awalnya Dia adalah sesudah baik, Allah yang baik semenjak awalnya. So which nothing else is good. For all creatures are good only by God's
involvement. Jadi di luar Allah tidak ada yang baik. Semua kebaikan ada di dalam Allah. Dan semua ciptaan adalah baik karena kebaikan dalam ciptaan berasal dari Allah. So all goodness there is for let me think how to say it. All goodness there is in any creature has been imparted from the Creator. Jadi semua kebaikan yang ada di dalam ciptaan, Allah sendirilah yang telah mengimpartasikan atau memberikan kebaikannya kepada segala ciptaan. God is not only the greatest but the best. Oleh sebab itu Allah itu bukan hanya yang terbesar dari semuanya, tetapi Allah juga adalah yang terbaik. So God is light. Allah adalah terang. So He is entirely goodness and truth. Dan Allah sepenuhnya baik dan benar, with no evil or falsehood. Tidak ada kejahatan atau kesalahan yang didapati dalam diri Allah yang sempurna. So He is without any darkness or any shadow of any shadow. Jadi Allah itu tidak ada bayangan ataupun kegelapan di dalam dirinya. So light implies every essential excellence. Jadi di dalam excellence, di dalam keunggulan kehidupan, especially wisdom, holiness, and happiness. Dan terutama mengenai hikmat, kekudusan dan maupun kebahagiaan. So let me just repeat one more time. God is light. Jadi sekali lagi Allah adalah terang. He is entirely goodness and truth. Allah sepenuhnya baik dan sepenuhnya benar, with no evil or falsehood. Di mana tidak ada kejahatan atau kesalahan dalam diri Allah. He is without darkness or shadow. Tidak ada kegelapan atau bayangan kegelapan di dalam diri Allah. So light implies every essential excellence. Jadi terang itu kemudian diimplikasikan kepada setiap ciptaan, especially wisdom, holiness, and happiness. Dan terutama dalam bentuk hikmat, kebahagiaan dan kekudusan. So in Him there is no darkness at all. Jadi sekali lagi di dalam Dia, di dalam Allah tidak ada kegelapan sama sekali. No ignorance, no imperfection. Tidak ada ketidaksempurnaan ataupun juga tidak ada kompromi dalam diri Allah. No wickedness, no sinfulness, no misery. Jadi tidak ada kelicikan ataupun kejahatan di dalam diri Allah. God is to human soul. Jadi Allah bagi jiwa manusia what the light is to the world. Adalah seperti terang bagi dunia. Without the latter, all would be miserable and uncomfortable. Karena tanpa terang Allah, maka segala sesuatunya yang ada di dunia ini akan menjadi penuh dengan kekacauan ataupun juga dengan rasa sakit. So God is to human soul what the light is to the world. Jadi Allah bagi jiwa manusia adalah seperti terang bagi dunia. So without the latter, all would be miserable and uncomfortable. Jadi tanpa terang yang menyinari dunia, tanpa terang yang dalam dunia, maka segala isinya itu akan menjadi suatu hal yang menyedihkan, atau karena tidak adanya terang Allah di situ. So as God is infinite in power from all eternity, jadi Allah di dalam kuasanya tidak terbatas sejak dari awal kekekalan. So before there was any display, jadi sebelum kuasanya juga diperlihatkan, so He was eternally good before any act of His abundance. Jadi sebelum Allah memperlihatkan kelimpahan kebaikannya kepada ciptaan, Allah itu sejak awalnya adalah sudah baik. So His bounty or His abundance was demonstrated or imparted on any of God's creation. Jadi kebaikannya dan kelimpahannya kemudian diimpartasikan, dianugerahkan kepada setiap ciptaan. The first manifestation of His divine perfection was in giving life to all things. Jadi manifestasi atau ekspresi pertama dari kesempurnaan ilahi Allah adalah dalam memberikan kehidupan kepada segala makhluk.
do you get that? The first manifestation of His divine perfection was in giving life to all things. Jadi ekspresi ataupun manifestasi pertama dari kesempurnaan Allah yang ilahi adalah dalam memberikan kehidupan kepada segala ciptaan atau kepada segala makhluk. So if you read in the book of Genesis, you will see the first the manifestation of His divine perfection. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian, maka saudara akan menemukan bagaimana ekspresi manifestasi kesempurnaan Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. So how He gave His perfection was in giving life to all things. Jadi dengan Allah kemudian memberikan kehidupan kepada segala makhluk, itu juga menyatakan kesempurnaan keilahiannya. So when He created all things, they were perfect in His perfection. All the life that He created was perfect. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah sempurna adanya, yang memang berasal dari diri Allah yang sempurna. So this is what we talk about, the goodness of God. Ini kita berbicara mengenai kebaikan Allah And its definitions. dan definisi atau arti dari kebaikan Allah. So God's treasure of all blessedness. Jadi di sini adalah bicara mengenai juga kekayaan Allah dalam segala berkat. So this is talking about God's goodness. Sekali lagi ini bicara mengenai kebaikan Allah. First we will look into Psalms 119 and verse 68. Pertama kita akan melihat di dalam Mazmur 119 ayat 68. The Bible tells us, Kita mengatakan, you are good and do good. Teach me your statutes. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. So what's important is you must understand that God is good and do good. Dan hal penting yang saudara harus ketahui adalah Allah itu baik dan Allah itu berbuat yang baik. Secondly, we are going to look into Genesis chapter 1 verse 31. Hal yang kedua, kita akan buka dalam Kejadian 1 ayat 31. And so the Bible tells us here, then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. So what we understand by this, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Jadi Allah melihat segala yang diciptakannya atau segala yang dijadikannya itu sungguh teramat baik. So now also the third thing you're going to see into Psalms 145 verse 15 and 16. Dan hal yang ketiga yang berikutnya kita akan buka di dalam Mazmur 145 ayat 15 sampai dengan ayat 16. So here it talks about God satisfying the desire of every living thing. Ini bicara mengenai bagaimana Allah memenuhi kebutuhan daripada segala makhluk. So verse 15 says, the eyes of all look expectantly to you, and you give them their food in due season. Ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. And verse 16, you open your hands and satisfy the desire of every living thing. Ayat 16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. So we see here, it says that God satisfies the desire of every living thing. He gives them the best. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Allah itu memberikan yang terbaik, memberikan segala kebutuhan daripada setiap makhluk hidup. And also we are going to look into Psalms 136 and verse 25. Kita buka juga di dalam Mazmur 136 ayat 25. The Bible tells us here, who gives food to all flesh, for His mercy endures forever. Mazmur 136 ayat 25. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. So His loving kindness is everlasting. Jadi kasih setia Allah itu adalah untuk selama-lamanya. And so we can also look into Psalms 33 and verse 5. Kita juga akan buka dalam Mazmur 33 ayat 5. Here we understand the scripture is talking about the earth is full of the goodness of the Lord. Dan ini bicara mengenai bagaimana bumi penuh dengan kebaikan Allah. And so the scripture says in verse 5 of Psalms 33, He loves righteousness and justice. The earth is full of goodness of the Lord. Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum.
bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. One more scripture on the goodness of God, Psalms 145 verse 9. Satu ayat lagi tentang kebaikan Allah di dalam Mazmur 145 ayat 9. The Lord is good to all. It is Tuhan stated that the Lord is good to all. ya, yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Let us look at verse 9. The Lord is good to all, and His tender mercy are over all His works. Ya, Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. So we see that scripture was talking about the attributes of God, the goodness of God, and then we have defined the goodness of God. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana atribut Allah, kemudian salah satunya adalah kebaikan Allah, dan bagaimana kebaikan Allah itu didefinisikan atau diartikan. And then God's treasure of all blessedness. Dan kita juga melihat kekayaan kebaikan Allah di dalam berkat-Nya. So we see as God's goodness. Kita melihat sebagai kebaikan Allah. And then now we look into the mercies of God. Dan sekarang kita akan melihat kepada belas kasih Allah. So the mercies of God, what we understand it is mercy rejoice in God's goodness. Jadi apa yang bisa kita pahami mengenai belas kasih Allah? Bagaimana belas kasih Allah kemudian bersuka cita di dalam kebaikan yang Allah miliki. So mercy triumphs over judgment. Jadi belas kasih menang di atas penghakiman. Mercy triumphs over judgment. Jadi belas kasihan menang mengatasi penghakiman. This scripture is in 1 Colossians. Yakobus 2:13. Di dalam ayatnya dalam Yakobus 2:13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. So you see in James 2:13. Yaitu terdapat dalam Yakobus 2 ayat 13. So for judgment without mercy to the one who has shown no mercy, mercy triumphs over judgment. Ya, karena sebab penghakiman yang tak berbelas kasih akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasih, tetapi belas kasihan akan menang di atas penghakiman. So God's mercy is far superior to His judgment. Jadi belas kasih Allah jauh lebih superior dari penghakimannya. So God's goodness is expressed in His mercies. Jadi kebaikan Allah kemudian diekspresikan dalam belas kasih-Nya. So that's why we say His mercy is far superior to His judgment. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa belas kasih Allah jauh lebih kuat, jauh lebih superior dari penghakimannya. So in a similar way, it is far better for us to show mercy to each other than to judge each other. Jadi dengan kata lain juga adalah lebih baik bagi kita manusia untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama yang lain daripada kita menghakimi satu dengan yang lain. So this is consistent with how God is treating us. Dan ini juga sejalan dengan konsisten bagaimana Allah memperlakukan kita di dalam belas kasih-Nya. Yeah. In Romans chapter 2 and verse 4 says, Roma 2 ayat 4 mengatakan, or do you despise the riches of His goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads to repentance? Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? So here it says, not knowing that the goodness of God leads to repentance. Di sini dikatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? So in Galatians chapter 4 verse 4 and 5 speaks about this. Dan Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5 berbicara mengenai hal ini. That we might receive adoption as sons. Di mana kita telah menerima adopsi, diterima menjadi anak. So verse 4 and verse 5 says, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under law. Ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan
dan takluk kepada hukum Taurat. And verse 5 says, to redeem those who are under the law, that we might receive the adoptions as sons. Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. In Luke chapter 2 and verse 14 speaks about this, the glory to God in the highest, and on earth peace among men. Lukas 2 ayat 14 berbicara mengenai kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. So let us look in verse 14. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. So we are giving glory and praise to God's goodness. Jadi di sini kita memberikan kemuliaan dan pujian kepada kebaikannya. So the good news this angelic choir delivered, dan kabar baiknya di sini adalah bagaimana pembebasan daripada the angelic itu pelayanan malaikat, was for all humanity the birth of the Lord Jesus, who would later become the sacrifice for the sin of the world. Yaitu adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai anak manusia yang kemudian akan membawa penebusan, pembebasan bagi dosa manusia. Remember this. Remember when you read the whole book, the whole chapter in Luke chapter 2, you begin to understand how the angels came, they sing the choir, and how Jesus is going to deliver them. Dan saudara lihat bahwa ketika saudara membaca Lukas 2 dalam satu perikop, bagaimana malaikat-malaikat Allah datang dan bernyanyi dan memuji Tuhan karena lahirnya seorang anak. And how Jesus would be a sacrificial lamb for the sin of the world. Dan bagaimana nantinya Yesus kemudian akan menjadi domba Paskah, domba yang dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. So in Titus chapter 2 and verse 11 says, Di dalam Titus 2 ayat 11 di sini mengatakan, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. So for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. So the grace of God appeared on earth in Jesus Christ, and through Him alone was salvation brought to all men. Jadi kasih karunia Allah kemudian dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak manusia yang kemudian Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. In Matthew chapter 20 and verse 15 says, Kita buka dalam Matius 20 ayat 15. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eyes evil because I am good? Matius 20 ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? So these words of the words of Jesus, jadi firman daripada Yesus Kristus ini, He is good, and we should not be envious or jealous when we see someone forgiven by God or be blessed by God. Jadi Allah itu, Yesus itu begitu baik, dan sebab itu jangan kita menjadi iri hati atau cemburu ketika kita melihat bahwa Allah memberkati seseorang atau seorang lainnya. So remember, God's goodness is despised when it is not used as a means to lead men to repentance. Jadi ingat sekali lagi bahwa kebaikannya disia-siakan jika tidak membawa orang pada pertobatan. But on the contrary, serve to harden them from the view that God entirely overlooks their sin. Dan sebaliknya, kebaikan Tuhan juga meyakinkan setiap orang dari pandangan bahwa Allah sepenuhnya bermurah hati terhadap dosa mereka. I will repeat again one more time, but let me look to Romans chapter 2 and verse 4 first. Dan ini didasarkan pada Roma 2 ayat yang keempat. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? So here, His goodness is despised when it is not used as a means to lead
men to repentance. Jadi kebaikan Allah disia-siakan jika tidak membawa seseorang kepada pertobatan. So, but on the contrary, serve to harden them from the view that God entirely overlooks their sins. Jadi sebaliknya, kebaikan Tuhan meyakinkan mereka dari pandangan bahwa Allah sepenuhnya memiliki kemurahan hati di atas dosa-dosa mereka. In Nahum chapter 1 and verse 7, Di dalam kitab Nahum 1 ayat yang ke-7, the Bible tells us this: the Lord is good, a stronghold in the days of trouble, and He knows those who trust in Him. Nahum 1 ayat 7 mengatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. So the goodness of God is the life of the believers' trust. Jadi kebaikan Allah adalah kehidupan bagi keyakinan atau kepercayaan orang-orang percaya. It is this excellency in God Ini adalah hal yang luar biasa yang ada di dalam Allah, which most appeals to our hearts. yang kemudian itu bagaimana menjamah dan menyentuh hati kita. Because His goodness endures forever, Karena kebaikannya itu kekal untuk selama-lamanya. we ought never to be discouraged. Oleh sebab itu kita seharusnya tidak menjadi takut. So remember, the goodness of God is the life of the believer's trust. Jadi ingat sekali lagi bahwa kebaikan Allah adalah sebuah kehidupan bagi iman orang percaya. So it is this trust that the excellency in God which most appeals to our heart. Dan kebaikan Allah inilah adalah suatu hal yang luar biasa yang menyentuh kemudian menjamah kehidupan dan hati kita. So remember also His goodness endures forever. Karena ingat sekali lagi dikatakan bahwa kebaikan Allah itu kekal untuk selama-lamanya. And we should never be discouraged. Dan oleh sebab itu kita seharusnya tidak menjadi takut. So when others behave badly to us, Jadi waktu orang lain memperlakukan kita dengan buruk, it should only stir us up even more to give thanks unto the Lord. jadi itu seharusnya kemudian menggerakkan kita lebih lagi untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Because He is good. Karena Dia itu tetap Allah yang baik. And when we ourselves are conscious that we are far from being good, Dan mungkin di satu sisi kita menyadari bahwa kita jauh dari orang yang baik, atau kita bukan orang yang baik, kita melihatnya. so we should only the more reverently bless Him who is good. Jadi lebih lagi di dalam rasa hormat kita kepada Allah, kita memberkati Dia dan memuji Dia dan menyatakan bahwa Allah itu sungguh baik. You know, all the more we should bless Him because He is good. Ya, artinya lebih lagi seharusnya kita memberkati Dia, memuji Dia karena Dia itu baik. Because we must never put up with unbelief as to the goodness of the Lord. Jadi seharusnya kita tidak memiliki keraguan atau ketidakpercayaan atau ketidakkeyakinan kepada kebaikan Allah, Or even question His goodness. atau juga meragukan bahkan mempertanyakan kebaikannya. Because this is absolutely certain Karena kebaikan Allah adalah suatu hal yang mutlak dari Allah, that God is good bahwa Allah adalah baik and His nature is unchanging. dan bahwa sifat natur Allah itu tidak pernah berubah. So remember, Jadi ingatlah, we must never put up with unbelief as to the goodness of the Lord. jangan ada keraguan atau ketidakyakinan di dalam kebaikan yang Allah miliki, Or question His goodness. atau bahkan mempertanyakan kebaikannya. It should be certain in your heart, absolutely certain in your heart that God is good. Harus ada keyakinan di dalam hati saudara bahwa Allah adalah baik, And know that God's nature is unchanging. dan mengetahui bahwa sifat atau natur Allah itu tidak pernah berubah. So if you understand this, you are on your way to enjoy the goodness of God. Jadi jika saudara memahami dan mengerti, maka kehidupan saudara adalah kehidupan yang dapat menikmati segala kebaikan Allah. So I pray you are blessed with this message that we talk about
today about the goodness of God. Dan saya berdoa saudara diberkati buat pengajaran yang kita bagikan pada pagi hari ini mengenai kebaikan Allah. This is one of the attributes of God. Ya, kebaikan Allah inilah salah satu atribut Allah yang sudah kita pelajari. I pray that you will go through them again, that you will understand better, that the wisdom of God will come to you even more. Dan saya berdoa agar saudara menggali firman ini lebih lagi supaya hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan juga datang lebih lagi dalam kehidupan saudara. And so let us pray. Dan mari kita berdoa. Father, we just thank you for your goodness and your mercy. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. Let each and every one of them experience your goodness. Biarlah setiap orang pada saat ini boleh mengalami jamahan kebaikan-Mu Tuhan. And be so sure and so certain that God is good. Dan menjadi yakin di dalam mereka bahwa Engkau sepenuhnya baik. And your mercies endures forever. Dan bahwa belas kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. And so Father, we pray your blessing over your people. We pray your covering over them. Dan Bapa, kami berdoa berkat Tuhan ada di atas umat-Mu dan perlindungan-Mu di atas mereka semua. We pray that they will stay in good health and you watch over them, O God. Kami berdoa biar mereka baik-baik dan sehat-sehat saja dan Engkau sendiri menjagai kesehatan tubuh jasmani mereka. And for all those who are sick right now, we ask you to stretch forth your hands towards the monitor. Dan bagi saudara mungkin yang sedang sakit pada saat ini, saudara bisa menumpangkan tangan saudara di atas layar monitor saudara atau kamera. Father, right now we uplift every person that is sick in body. Bapak, pada saat ini kami angkat setiap orang yang sedang sakit di dalam tubuh mereka. Whatever sickness it is, Lord, you have taken it on the cross. Dan apapun sakit penyakitnya Tuhan, Engkau sudah menanggungnya di atas kayu salib. The past, the present, the future, you have taken it on the cross. Masa lalu, masa kini, dan masa depan sudah Engkau tanggung segala sesuatunya di atas kayu salib. And by your stripe you have healed them. Dan oleh karena bilur-bilur-Mu Engkau sendiri telah menyembuhkan mereka. By your faith be healed in the name of Jesus. Dan oleh iman-Mu biarlah saudara disembuhkan di dalam nama Yesus. I pray that you will strengthen them. Saya berdoa biarlah Engkau sendiri Tuhan menguatkan mereka. And in the name of Jesus be healed right now. Dan di dalam nama Yesus disembuhkanlah pada saat ini. Be healed right Dan now. disembuhkanlah Engkau pada saat In ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. I receive it, Lord. Dan biar saya menerimanya Tuhan. Amen. Amin. And so, people of God, I pray that if you have any needs or any situation that you are going through or any sickness, you can write in our comment box that we will pray for you on the 16th of May. We're going to pray for all of you live. So send in your request as our prayer warriors are praying for you 24 hours a day. And on that day we will declare it and let us believe God for the miracle of Christ to come to you. Jadi ingat sekali lagi, hari Sabtu tanggal 16 Mei kita akan berdoa bagi kebutuhan saudara secara spesifik. Oleh sebab itu kami mendorong saudara untuk mengirimkan setiap permohonan doa saudara ataupun juga orang-orang yang saudara kasihi. Saudara bisa tuliskan di dalam kolom komentar, mengirimkan email ke dalam setiap platform sosial media yang ada. And so if you are blessed, spread the news, spread our social media to others, or you can share to others also. Dan jika saudara diberkati, saudara bisa share, membagikan platform sosial media kami kepada teman-teman saudara yang lainnya supaya mereka juga bisa diberkati. And also there's one more other thing that we are doing. We are helping the people who are going through difficulties and helping them, trying to support them and meet their needs. And so if you want to support or if you want to donate, you can donate to the church funds or the account numbers that are given in the Facebook or in our website. So you can get it down, or you can contact us and we can also give you the church account so that together we can put our hands and bless somebody else. Dan apa yang kami lakukan adalah kami juga membantu menolong orang-orang lain yang kesulitan atau kesusahan di dalam kehidupan mereka. Dan jika saudara ini terlibat mendukung kerajaan Allah, pekerjaan pelayanan yang kami lakukan, saudara bisa mengirimkan dana saudara dalam transfer ke rekening account yang tertera dalam rekening gereja. Saudara bisa masuk ke dalam website ataupun juga dalam sosial media untuk saudara kemudian bisa mengirimkan dana saudara.
Or you can go into the website and get the QR code and it directly go to the church account. Ya, kami juga akan membagikan QR code di mana saudara juga bisa masuk ke dalam website kami untuk melihatnya, atau saudara bisa menghubungi kami ke dalam sekretariat gereja. So God bless you, my friends. Tuhan Yesus memberkati saudara. And tomorrow we will continue on lesson 9. Dan besok kita akan melanjutkan pengajaran yang ke-9. So until I see you tomorrow, Dan sampai kita berjumpa kembali besok pagi. remember Jesus loves you Dan ingatlah, Tuhan Yesus senantiasa mengasihi saudara. and we love you too. Dan kami mengasihi saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye for now. Dan sampai kita bertemu kembali.